Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helda selaku dosen pengaku pendidikan karakter serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas harapannya kita dapat bersyukur pada pagi yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita serahkan kepada perjuangan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini saya selaku moderator akan memimpin berjalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Fandiananta dengan 3 digit NIM terakhir saya 086 dan presentator di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Asti Sabdiri dengan 3 digit terakhir 082. Baik, Pak dan Pak, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Teman-teman semuanya, langsung saja. Kali ini kita akan mempelajari tentang implementasi karakter yang berkeadilan sesuai di RMS yang tertera di Sebelum masuk di masalah yang saya angkat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi karakter yang berkeadilan. Karakter yang berkeadilan merupakan sikap seseorang individu yang selalu mengedepankan keadilan dengan memperlakukan semua orang dengan sikap yang sama tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Mereka yang menerapkan prinsip keadilan memiliki rasa yang kuat untuk menghormati segala hak yang dimiliki seseorang sehingga tercipta kesetaraan dalam masyarakat. Masalah yang saya angkat yaitu berkaitan dengan diskriminasi antara pasien pengguna BPJS dan non-BPJS. Latar belakang masalah saya yaitu diskriminasi antara pasien penggunaan BPJS dan non-BPJS di fasilitas kesehatan menjadi perhatian krisis dalam dunia kesehatan Indonesia. Meskipun BPJS Kesehatan telah diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, beberapa klinik dan rumah sakit masih menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata. Kasus-kasus diskriminasi antara pasien pengguna BPJS dan reguler sering muncul ketika pasien BPJS dianggap sebagai pasien yang tidak menguntungkan karena biaya yang ditanggung oleh fasilitas kesehatan yang relatif rendah dan berbeda dengan pasien reguler. Pasien reguler di sini pastinya dia memberikan biaya yang lebih daripada pasien BPJS, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Hal ini mengakibatkan juga di mana pasien non BPJS seringkali menerima perawatan yang lebih cepat dan prioritas dibandingkan pasien BPJS yang harus menghadapi antrian yang lebih panjang dan pelayanan yang kurang optimal. Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan kecemasan di kalangan masyarakat yang bergantung pada BPJS. Nah, selanjutnya adalah akibat yang muncul apabila masalah ini tidak mendapatkan solusi yang tepat, yaitu yang pertama dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Hal ini akan memperlebar jurang kesenjangan sosial antara mereka yang mampu membayar biaya kesehatan daripada mereka yang hanya mengandalkan BPJS. Yang kedua, menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem nasional yang semakin menurun, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara umum. Yang terakhir, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di antara pasien yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial dan menghambat pembangunan nasional yang harmonis. Dan di sini saya sebagai mahasiswa saya mengajukan solusi untuk acara ini, yaitu dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan sosialisasi inklusif terhadap tenaga medis sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan menghormati serta mengedepankan hak-hak pasien tanpa memandang latar belakang status administrasi pembayaran, baik itu mau pasien BPJS maupun non BPJS. Seharusnya tenaga medis selalu mengedepankan hak-haknya. Dan juga selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh pihak kesehatan dan tetap memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasien.
bagaimana masyarakat dalam mencegah diskriminasi terhadap pasien penyandang BPJS, bagaimana cara kalian memberikan solusi sehingga tidak ada diskriminasi antara penyandang BPJS dan non BPJS. Baik, langsung menjawab saja ya Mas. Kan tadi terkait solusi itu tadi sudah sedikit disinggung, tapi itu lebih umumnya kayak tadi kan memberikan sosialisasi inklusif terhadap tenaga medis sendiri supaya untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan tanpa melalui latar belakang pasien tersebut. Itu selain itu kita juga bisa dengan cara melaporkan terhadap pihak-pihak yang berwenang seperti tenaga medis yang ada di instansi setempat, kayak kita langsung melaporkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Jadi Kak, kota kesehatan BPJS ini kan ada tuh di rumah sakit atau puskesmasnya tuh bisa ya kan kayak di sana kan ada kayak jika kalian merasakan apa kayak ada keterangannya juga tadi di atas nomornya kayak misalkan kalian mempunyai apa itu disuruh menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan cara tersebut itu juga bisa ada diskriminasi di mungkin untuk pemerintah sendiri itu kayak bisa melaksanakan observasi setelah diadakannya program tersebut. Tapi observasinya itu jangan cuma hanya sekali dua kali, tapi itu dijadikan kayak rutinan gitu loh. Jadi kayak setiap adanya evaluasi itu dijadikan acuan untuk kedepannya, kayak semisal evaluasi pada yang tahap pertama ini itu masih ada kekurangan, kayak itu kan bisa menjadi bahan kita untuk perbaikan di program yang kedepannya itu. Mungkin dengan masyarakat ya tadi kayak dengan kerjasama masyarakat ketika mereka melihat tindakan-tindakan kasus-kasus tersebut bisa melapor juga kan itu kan pasti kan pemerintah juga tahu bahwa itu di luar observasi, di luar jangkauan pemerintah, tapi kan dengan adanya keluhan dari masyarakat sendiri itu bisa kayak memberikan pemerintahnya jadi tahu gitu loh Mas, kayak ini masih terjadi dan mungkin itu bisa ditangani ditindaklanjuti yang lebih lanjut. Jika menggunakan BPJS itu kalau misalnya kita merasa bahwa didiskriminasi itu nantinya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kita harus bagaimana? Kayaknya kita sendiri yang mengalami ya, dan kita sendiri yang mengalami itu mungkin kurang lebih sama kayak yang tadi kita harus melaporkan ke pihak yang berwenang seperti dengan medis lain atau juga dengan memberikan sosialisasi tersebut. Dan juga kita dapat melakukan kayak di era digital sekarang kan kayak media kan cepat banget yang menyebar luas kayak gitu. Mungkin dengan cara kita mempublikasikan kasus tersebut kayak misalnya kayak kasus kecil sempat dipublik kayak sempat didokumentasikan kayak akhirnya itu viral sehingga dapat kasus itu baru diangkat oleh pihak-pihak yang berwenang kayak seperti kasusnya yang pembunuhan Vina itu kan juga kan kayak itu baru kasusnya menyebar dulu baru itu bisa ditangani. Mungkin dengan adanya kita upaya untuk seperti itu kita kayak meniru kita pokoknya semisal kita mendapatkan diskriminasi tersebut kita kayak kita langsung aja diskriminasikan dan kita media sosial kita punya juga bisa mengingat juga bisa mau menganalisis kasus-kasus tersebut. Mungkin dengan hal lain jadi kita kurang lebih kayak punya faktanya, punya buktinya, tidak semata-mata kita tuh kayak ini loh saya diperlakukan seperti ini tapi kita tidak ada bukti. Nah semisal kita sudah ada bukti kan itu pasti lebih akurat, lebih relevan. Pasti kan pihak-pihak yang berwenang itu juga kalau kita melaporkan tanpa adanya bukti juga kayak nggak mungkin lagi kalau kita dipercaya juga.
gitu kan, mengatasi karakter yang keadilan. Sedangkan kasus yang saya angkat itu diskriminasi antara pasien pengguna BPJS dan BPJS. Nah, seperti yang kita tahu sendiri kalau diskriminasi itu kan sudah menyinggung tentang keadilan ya. Kayak diskriminasi sendiri kan perlakuan yang berbeda antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan materi kita tadi juga berkeadilan itu menurut saya saling berkesinambungan karena kasus-kasus tersebut itu kan juga masih relevan ya di masyarakat sekitar kita. Terus kan banyak juga kasus-kasus kayak gini yang masih hanya tidak ada respon, kayak cuma dianggap tabu doang, kayak dianggap kayak udah kayak dinormalisasikan saja di masyarakat sekitar. Mungkin motivasi saya untuk mengangkat kasus ini itu kayak bisa kasus ini tuh kayak nggak cuma dianggap tabu doang, kayak ada tindakan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut sehingga kayak kehidupan masyarakat di sekitar kita itu jadi kayak tidak ada kesetaraan antaranya, terus tidak ada diskriminasi. Kalau hal-hal tersebut tidak terjadi di lingkungan masyarakat, pastinya kan bakalan tercipta masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera. Nah, siapa sih yang nggak mau tempatnya itu sejahtera,